Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan sedikit mempelajari tentang menggambar flora, fauna, dan alam benda. Yang pertama kita akan membahas dulu apa sih pengertian dari menggambar. Coba deskripsikan dengan bahasamu tentang apa itu menggambar. Ditulis ya di buku. Oke, di sini Ustazah jelaskan ya. Menggambar itu adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dengan menggunakan alat dan media tertentu untuk menghasilkan sebuah karya seni dalam bentuk 2 dimensi. Nah, jadi pengertian menggambar itu tidak harus sama dengan apa yang disampaikan itu tadi ya. Tapi ada banyak juga pendapat-pendapat lainnya tentang menggambar, dan kalian juga pun bebas untuk mengungkapkan pendapat kalian apa sih menggambar itu. Nah, di sini Ustazah sudah kumpulkan pengertian menggambar menurut para ahli. Ini ada banyak sekali ya. Menurut Cennino Cennini, seni menggambar itu bukan hal yang mudah. Waktu yang dibutuhkan tidaklah singkat, perlu banyak latihan untuk membuat kita menjadi seorang yang ahli dalam menggambar. Untuk mendapat hasil gambar yang bagus, maka kita harus berlatih menggambar setiap hari. Dengan seringnya kita berlatih, maka semakin bagus juga gambar yang kita buat. Ada juga menurut Catherine Clipper Merst dan juga Edgar Degas, menggambar adalah ekspresi langsung dan spontan dari seorang seniman. Ya, ekspresi langsung dari seniman, masya Allah. Dan masih banyak lagi ya di sini pengertian menggambar menurut para ahli. Kalian bisa cari sendiri ya. Kemudian, apa saja alat yang kita perlukan untuk menggambar? Di sini ada beberapa yang kita perlukan untuk menggambar, seperti penghapus, pensil warna, krayon. Ini opsional ya, kalau tidak ada pensil warna pakai krayon bisa. Kalau tidak ada krayon ya gunakan pensil warna gitu. Kalau tidak ada semua gunakan pensil. Nanti ada teknik menggambar dengan menggunakan pensil. Nah, alat untuk menggambar di sini ada lagi, yaitu penggaris, jangka, ini jika diperlukan ya, drawing pen, ini pulpen khusus menggambar jika diperlukan juga, dan juga spidol. Perbedaan alat dan media menggambar. Alat menggambar itu adalah benda-benda yang digunakan untuk menggambar, seperti yang Ustazah sampaikan tadi ya, ini alatnya. Ini yang digunakan untuk menggambar. Sedangkan media menggambar adalah tempat yang digunakan untuk menggambar. Nah, beda ini ya. Alatnya itu adalah benda-benda yang digunakan untuk menggambar. Kalau medianya itu adalah tempat untuk menggambar. Apa media menggambar? Media umum yang digunakan untuk menggambar adalah kertas gambar. Namun, selain kertas gambar atau buku gambar yang biasa kita gunakan untuk gambar ya, bisa juga menggunakan media lain seperti kain, kayu, tembok, dan bahkan juga bisa menggunakan media digital. Seperti zaman sekarang ya, pakainya digital. Nah, menggambar secara digital ini, medianya bisa menggunakan laptop atau komputer dengan bantuan aplikasi seperti contohnya Corel Draw, Adobe Photoshop, Manga Studio, dan lain-lain. Kemudian untuk bisa menggambar secara lebih maksimal bisa juga menggunakan bantuan alat yang bernama drawing pad. Nah, ini seperti ini alatnya, bisa kalian lihat di gambar ya. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui apa saja langkah-langkah dalam menggambar. Ada 4 langkah, ada yang tahu? Oke, langsung aja ya. Langkah-langkah dalam menggambar. Yang pertama adalah menentukan gagasan atau ide. Mau gambar apa nih gitu ya.
seperti prakarya kemarin, yang pertama juga cari idenya dulu, mau gambar apa ya. Kemudian yang kedua, menyiapkan alat dan bahan menggambar. Seperti tadi ya, ada pensil minimal ya, pensil, penghapus, dan juga pewarna. Nah, itu seminimalnya, dan juga penggaris ya, pensil, penghapus, pewarna, dan penggaris disiapkan ya. Kemudian mulai membuat sketsa gambarnya. Nah, ini yang perlu teknik-teknik khusus gitu ya untuk membuat sketsa. Dan yang terakhir adalah melakukan finishing dengan pewarnaan atau teknik lain. Nah, atau teknik arsir itu kalau nggak ada pewarnanya pakai arsir pensil saja. Berikutnya, teknik-teknik yang digunakan dalam menggambar bentuk atau model. Nah, ini yang harus kalian ketahui, ada tekniknya gambar tuh. Jadi kalau tahu tekniknya, insya Allah nanti mudah dalam menggambarnya. Teknik yang pertama adalah teknik pointillis. Teknik pointillis ini menggunakan titik ya dalam menggambar. Lihat tuh banyak titiknya. Ini namanya teknik pointillis. Kemudian teknik desel atau gosok. Ini menggunakan krayon, kemudian diwarnai dan digosok dengan menggunakan tisu sampai terlihat seperti ada gradasi di sini ya. Ini namanya teknik gosok. Tuh, ini luar biasa ini ketelatenannya, cantik kan? Berikutnya adalah teknik siluet atau blok. Ini dengan menggunakan warna hitam ya, siluet. Kemudian ada juga ini masih sama teknik siluet. Dan ini teknik yang paling sering digunakan adalah teknik arsir. Mengarsir ini dari ada yang gelap, ada yang terang gitu ya, teknik arsir. Jadi nggak sembarangan ngarsir, tapi juga lihat mana posisi arsiran yang harus lebih digelapkan, mana yang harus lebih diterangkan, mana yang lebih sangat terang, mana yang tidak perlu diarsir gitu ya, supaya terlihat seperti nyata gambarannya. Berikutnya ada teknik linear. Ini menggunakan garis-garis di dalam menggambar. Lihat nih rambutnya, ini full garis-garis ya, begitu kan yang sebelah sini. Ini juga garis-garis full, hanya garis gitu untuk menggambarnya. Kemudian teknik akuarel, ini adalah teknik melukis dengan sapuan warna yang tipis sehingga lukisan yang dihasilkan bernuansa transparan. Lihat ya contoh gambar teknik akuarel, terlihat seperti asal-asalan gitu ya mewarnainya, tapi sebenarnya ini teknik gitu ya, mewarnai secara tipis-tipis. Kemudian tujuannya untuk menghasilkan gambar atau lukisan yang bernuansa transparan. Kemudian anak-anak, kita juga harus bisa membedakan antara menggambar dan melukis. Sepintas menggambar dan melukis adalah kegiatan yang sama, namun ada perbedaan yang mendasar, yaitu pada menggambar, alat dan bahan yang digunakan cenderung bersifat kering, seperti pensil warna, pena, maupun krayon. Nah, kalau melukis, alat dan bahan yang digunakan cenderung bersifat basah, seperti cat air, cat minyak, akrilik, dan kuas. Untuk tahapan dan teknik yang digunakan, baik menggambar maupun melukis, kurang lebihnya sama ya. Jadi bedanya hanya itu. Kalau menggambar itu bersifat kering, dan kalau melukis bersifat basah. Teknik plakat nih ya, sapuan tebal. Nah, berikutnya di sini kita masuk ke materi nih, yaitu menggambar flora, fauna, dan alam benda.
Menggambar flora, fauna, dan alam benda berarti kita menggambar dengan objeknya itu adalah flora. Flora itu tumbuhan seperti bunga, itu lihat contohnya yang di sebelah kiri ya. Kemudian fauna atau hewan yang di tengah-tengah, itu contohnya. Atau alam benda ya, di sebelah kanan itu ada alam benda, buah-buahan, bisa meja, kursi, dan sebagainya ya, baik benda alami maupun benda buatan. Tuh ya. Menggambar flora, fauna, dan alam benda ini bisa dengan teknik-teknik yang sudah Ustazah sebutkan tadi. Teknik arsir, teknik garis. Lihat kalau yang di sini teknik apa nih yang dipakai untuk menggambar rusa? Ya, garis ya, linear. Gambar alam benda di sini buah-buahannya ini tomat dan pir, pakai teknik apa ini? Ya, teknik arsir gitu ya. Dan juga menggambar flora, bunga. Jadi kalian besok akan praktek menggambar flora, fauna, dan alam benda. Siap ya, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.